Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rimelda Adha. Kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu algoritma clustering, yaitu Fuzzy K-means atau yang lebih dikenal dengan FCM. Pertanyaan mendasarnya yaitu apa sih itu FCM atau Fuzzy K-means? Fuzzy K-means ini adalah algoritma clustering yang di mana suatu objek itu dapat menjadi anggota dari beberapa cluster, serta batasan clusternya itu samar atau fuzzy. Jadi setiap data memiliki derajat keanggotaan untuk tiap-tiap cluster, dan nilai derajat keanggotaannya itu antara 0 dan 1. Nah, FCM ini teorinya pertama kali diperkenalkan oleh Lotfizadeh pada tahun 1965 dengan nama himpunan fuzzy atau fuzzy set. Ini merupakan contoh sederhana atau analogi sederhana dari algoritma ini. Yang pertama yaitu ada kelompok usia dari 45 tahun sampai 65 tahun. Lalu kelompok kedua ada 10 tahun sampai 25 tahun. Nah, pertanyaannya adalah, untuk orang yang berumur 35 tahun ini, mereka dikelompokkan kemana? Jika himpunan menyatakan batas usia tua dan muda adalah 35 tahun, maaf. Nah, jadi nilai derajat keanggotaannya itu 50% muda dan bisa juga 50% tua gitu. Langsung ke contoh, ini ada 10 buah data sampel dalam vektor 3 dimensi. Ini ada responden, ada XI1, atributnya ada X1, atributnya X2 dan X3. Nah, untuk langkah selanjutnya ini kita normalisasi dulu biar tidak ada gap yang terlalu jauh. Misalnya di data sebelumnya itu ada gap terlalu jauh, misalnya 5 ke 9, 10, 12, itu kan jauh gapnya. Jadi kita normalisasikan pakai rumus min-max seperti biasa. Dan ini yang sudah dinormalisasi datanya yaitu XI1, XI2, dan XI3. Dapat dilihat datanya teman-teman, itu udah gapnya udah sangat kecil, sejak 0, sekian aja. Oke, jadi langkah selanjutnya yaitu kita tetapkan parameternya. C di sini maksudnya kita ingin mengelompokkan data ke dalam beberapa cluster. Jadi di sini ditetapkan 3. Berarti kita akan mengelompokkan data menjadi 3 cluster. Untuk W sendiri itu artinya pangkat pembobotnya gitu. Jadi di sini W-nya sama dengan 2. Maksimum iterasi atau maksiternya 5. Untuk PO atau fungsi objektif awalnya itu 1000 dan iterasinya 0,1. Nah, untuk inisialisasinya itu matriks fuzzy pseudo partition ini diinisialisasi dengan memberikan nilai random dalam jangkauan 0,1 dengan jumlah untuk setiap data dalam barisnya itu 1. Jadi random, yang penting data dalam satu barisnya itu jumlahnya 1. Nah, di sini mohon maaf kalau mungkin ada kesalahan penulisan. Pokoknya aturannya adalah jangkauan 0,1 dengan jumlah untuk setiap data barisnya itu 1. Nah, kita masuk ke iterasi 1. Nah, di sini untuk klaster 1 kita gunakan bagi yang sudah kita cari sebelumnya ini UI1, tapi kita pangkatkan dengan W yang sudah kita tetapkan di awal tadi. Jadilah UI1 pangkat W dengan nilainya sampai ke bawah dan stigmanya yaitu 1,46. Nah, untuk selanjutnya kita kalikan nilai UI1 yang sudah dipangkatkan W tadi dengan XI1, XI2, dan XI3. Seperti yang sudah dapat di tabel, kita kalikan UI yang sudah dipangkatkan dengan W dengan XI1, XI2, dan XI3 seluruh datanya. Jadi kita dapatkan stigma dari masing-masing itu. Untuk stigma UI yang sudah dipangkatkan dengan W itu 1,46. Stigma UI pangkat W dikalikan XI1 itu 0,65643. Dan stigma UI pangkat W dikali XI2 sama dengan 0,87
611 dan UI pangkat W dikali XI 3 0,58667, mohon maaf. Nah, dari sini kita akan mendapatkan kelas nilai klaster baru gitu dengan cara membagi antara UI pangkat W dikali XI stigma UI jadi kita bisa mendapatkan pusat klaster baru dengan membagi stigma UI pangkat W yang sudah dikalikan XI1 dikalikan XI2 dikalikan XI3 dibagi dengan stigma dari UI yang sudah dipangkatkan W. Berarti 0,65643 dibagi dengan 1,46 dan selanjutnya 0,87611 dibagi dengan 1,46 dan 0,58667 dibagi dengan 1,46 dan hasilnya sebagai berikut. Nah, jadi untuk fitur X itu 0,65643 dibagi 1,46 dapatnya adalah 0,44961. Selanjutnya lagi 0,87611 dibagi 1,46 itu hasilnya adalah 0,60008 dan terakhir yaitu 0,58667 dibagi 1,46 yaitu 0,40183. Ini nilai sentroid baru yang dihasilkan dari proses yang sebelumnya tadi. Nah, iterasi kedua di sini untuk iterasi 1 untuk klaster kedua, di sini kita menggunakan UI2 yang dipangkatkan W. Kalau di proses sebelumnya kan untuk klaster 1 kita gunakan UI1 yang dipangkatkan W. Sekarang kita gunakan UI2 yang dipangkatkan W. Saya balik lagi slide-nya. Untuk UI. Nah, tadi kita menggunakan UI1 yang dipangkatkan dengan W, sekarang kita gunakan UI2 yang dipangkatkan dengan W. Nah, UI2 yang dipangkatkan dengan W. Caranya tetap sama, yaitu mengalihkan UI2 dipangkatkan dengan W dengan XI1, dengan XI2, dan dengan XI3. Sehingga dapatlah stigma masing-masing yaitu 2,3, 1,68929, 1,24944, dan 0,66857. Nah, jadi dengan cara yang sama pula kita cari sentroid barunya yaitu dengan membagi 1,6892 untuk fitur X 1,68929 dibagi dengan 2,3 itu hasilnya 73447 dan selanjutnya untuk fitur Y dan fitur Z sama seperti langkah sebelumnya. Nah, barulah untuk klaster 3 kita gunakan UI3 yang sudah dipangkatkan dengan W juga dan caranya tetap sama seperti yang sebelumnya. Sehingga didapatlah stigma UI 3 pangkat W 2,14. Berarti hasil sentroid yang baru yaitu fitur X 0,68857 dibagi 2,14. Untuk fitur Y itu 1,44944 dibagi 2,14 dan fitur selanjutnya yaitu 0,847 dibagi 4762 dibagi 2,14. Ini merupakan sentroid yang dihasilkan yaitu untuk pada fitur X 0,32176, untuk fitur Y 0,67731 dan fitur Z 0,39608. Nah, jadi ini gabungan sentroid yang sudah kita peroleh tadi dari klaster 1 yaitu fitur X-nya 0,4961. Selanjutnya sentroid yang klaster 2 dan sentroid yang klaster 3. Nah, setelah ini kita hitung nilai derajat keanggotaan setiap data dan setiap klaster. Nah, dengan rumus seperti D, XA, C1 berarti akar dari X1 dikurangi dengan berarti di sini 0,82143 dikurangi 0,449 berarti dikurangi dengan sentroidnya yang baru. Nilai 0,82 itu dari mana? Kalau ada yang bertanya.
Nah, ini dari hasil normalisasi kan XI1-nya 0,82143, XI2-nya 0,7778, dan XI3-nya 0,0000. Mari kita sesuaikan dengan rumus yang di bawah tadi. Nah, berarti di sini nilai awalnya 0, yang sudah dinormalisasi 0,82143 dikurangi dengan sentroidnya yang baru tadi 0,44961 dipangkatkan 2 ditambah untuk nilai awal yang kedua 0,7778 dikurangi dengan sentroid baru yang kedua 0,60008 dipangkatkan 2 dan ditambahkan lagi 0 dikurangi karena nilai awal yang ketiga sudah normalisasi itu adalah 0 dikurangi sentroid yang fitur Z yaitu 0,41832. Jadi untuk didapatkan hasil yaitu 0,57558. Sama seperti yang di bawahnya untuk klaster 2 dan klaster 3. Nilai awal yang digunakan masih sama, hanya saja dikurangi sentroid. Kalau di klaster 2 dikurangi sentroid yang klaster 2. Kalau untuk klaster 3 nilai awalnya sama tapi dikurangi dengan sentroid dari klaster 3. Oke, nih di sini jarak sentroidnya. Ini contoh perhitungan manualnya. Ini kalau teman-teman semua kerjakan di Excel ini bisa langsung ditarik rumusnya ke bawah seperti ini ke semua data maksudnya. Ini kan tadi hanya dicontohkan ke data awal di klaster 1, data awal di klaster 2, dan data awal di klaster 3. Jadi ini bisa teman-teman perhitungannya sama yang seperti di atas. Hasilnya adalah seperti ini, jarak ke sentroidnya. Nah, selanjutnya itu kita mencari nilai keanggotaan dalam matriks pseudo partitionnya. Nah, ini rumus yang kita gunakan. Nah, untuk hasil dari nilai keanggotaan dalam matriks pseudo partitionnya, ini ada UI1, UI2, dan UI3. Yang dicontohkan di sini adalah UI1, UI2, ANI, UI1, UI2, dan UI3. Yang dicontohkan di sini adalah contoh perhitungan dari ANI. Di sini Dx1 C1 pangkat min 2 per W atau pangkat pembobatan tadi diperkan 1 dibagi dengan stigmanya atau totalnya. Jadi di perhitungan ini diperolehlah data seperti ini, yaitu untuk ANI UI1-nya 0,2475, lalu untuk UI2-nya 0,55651 dan UI3-nya 0,19644. Ini untuk contoh ANI, berarti untuk data ke bawahnya itu sama dikerjakan seperti ini dan diperolehlah seperti ini data nilai keanggotaannya. Nah, selanjutnya itu nilai fungsi objek sebagai berikut. Nah, caranya berarti UI1 tadi pangkat W dipangkatkan lagi dengan pangkat atau pembobotan dan dikalikan lagi dengan yang ada di sini karena UI1 ini diperoleh dari rumus, nah, Dx1 C1 pangkat min 2 per W dikurangi 1. Kan sama nih di sini rumusnya. Tuh, UI1 pangkat W dikalikan Dx1 C1 pangkat 2. Kayak gitu. Jadi, dapat setelah dikalikan untuk klaster 1, klaster 2, dan klaster 3, didapat hasil seperti ini. Nah, hasilnya jika sudah didapatkan, maka ditotal, dijumlahkan, dan ditotal. Totalnya yaitu 0,81083. Nah, untuk selanjutnya itu kita harus melihat kapan iterasi ini harus berhenti gitu kan. Jadi syarat iterasi berhenti itu jika PO-nya atau fungsi objektif awalnya itu jika dikurangi dengan P1 itu lebih kecil dari nilai iterasi. Sedangkan nilai iterasi kita di awal tadi adalah 0,1. 0,1 nilai mana yang awal ya? Nah,
PO kita di awal adalah 1000, iterasi kita di awal adalah 0,1. Jadi jika PO dikurangi P1 itu harus lebih kecil dari 0,1 hasilnya, baru iterasinya itu bisa berhenti. Seperti itu. Berarti kita kurangkan, sementara di sini, ini adalah P1-nya, yaitu kita peroleh nilai 0,81083. Jadi kalau kita kurangkan P1, berarti P0 1000 dikurang 0,81083 itu masih hasilnya tuh 99, sekian ini. Jadi perubahan nilai fungsi objektivitasnya itu masih di ambang batas. Jadi harus dilanjutkan ke iterasi berikutnya. Nah, sampailah pada iterasi ke N. Di sini contohnya. Nah, sampai pada iterasi ke N. Nah, pada iterasi ke N ini setelah didapatkan dihitung menggunakan rumus ini, diperoleh hasil dan diperoleh total. Nah, kita dapat nilai P berikutnya itu 0,73809. 0,73809. Nah, jadi kita sudah dapat. Jadi kalau iterasinya berhenti itu PO dikurangi P1-nya itu kecil dari iterasi. Ingat iterasi kita di awal itu yaitu 0,1. Nah, jadi nilai fungsi objektivitas atau PN yang didapat sekarang itu 0,73809. Nah, perubahan fungsi objektifnya adalah 0,8 yang kita peroleh sebelumnya di sini. Ini. Kita kurangkan lagi dengan nilai fungsi objektif iterasi ke N yang kita dapatkan tadi, dan diperoleh hasil 0,07274. Nah, di sini perubahan nilainya ini sudah berada di bawah 0,1. Sudah kecil dari iterasi awal. Maka di sini iterasinya akan berhenti. Karena perubahan nilai fungsi objektivitas berada di bawah ambang batas, jadi proses iterasinya itu diberhentikan. Nah, jika sudah, berarti ini adalah iterasi terakhir. Tidak ada lagi iterasi setelah ini. Jadi, kesimpulannya di selanjut. Nah, berdasarkan iterasi yang terakhir itu, UI1, UI2, UI3-nya seperti ini. Berarti nilai maksimumnya adalah ditentukan nilai maksimumnya di antara UI1, UI2, dan UI3. Nah, lalu keterangan berikutnya yaitu klaster yang diikuti, yaitu UI2. Di sini contohnya itu ANI, UI1-nya 0,16938, untuk UI2-nya 0,69731, dan UI3 0,1331. Jadi yang paling optimal itu adalah UI2, sehingga maksimumnya UI2 dan klaster yang diikutinya itu adalah 2. Begitu selanjutnya untuk analisisnya. Ini kalau misalnya di Excel kita bisa gunakan pengkondisian. Nah, ini hasil akhirnya klasternya. Berarti untuk klaster 1 itu ada 2 anggota, yaitu Budi dan Gio. Untuk klaster 2 ada Ani, ada Cici, ada Eka, dan ada Jaka. Dan klaster 3 itu ada Dela, ada Ferry, Hadi, dan juga Indra. Seperti itu. Ini hasil klaster akhirnya. Nah, ini contoh scatter plotnya. Oke, ini bonus quotes, yaitu dari Albert Einstein, "The important thing is not to stop questioning." Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, kesalahan dalam penyampaian materi, atau kurang lengkap, kurang rinci. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.